Sekarang saya sudah bersama dengan Mas Sutrisno Iwantono, merupakan Ketua Kebijakan Publik Apindo. Nah, kalau tadi kita sempat berbincang lewat sambungan telepon, masih agak kurang jelas. Sekarang saya mau tanya, kondisi real sebenarnya dunia usaha saat ini seperti apa? Karena kita berharap banyak dengan dunia usaha, karena sekarang saja ini sudah mulai banyak yang PHK. Nah, apalagi pastinya dunia usaha mengerem untuk memproduksi barang. Ini kemungkinan terjadi ketidaktersediaan barang, PHK akan makin banyak terjadi. Seperti apa? Nah, kondisi dunia usaha saya kira BPS sudah ngomongkan itu kalau transportasi, hotel segala macam itu sudah sangat-sangat terpuruk. Hotel dan restoran itu kan sekarang okupansinya paling 15%. Saya kemarin ke sebuah hotel gede itu di Jakarta, okupansinya hanya 3% gitu ya. Kalau kita bicara otomotif misalnya itu 80% drop, tidak ada produksi gitu ya. Jadi memang sulit karena apa? Bisa lebih parah dari ini? Kenapa? Bisa akan lebih parah di kuartal 3 ini. Nah, ini tergantung dari pemerintah seberapa cepat segera membelanjakan uang yang ada itu gitu loh. Sudah cepat belum? Loh, tadi saya katakan kan Pak Jokowi aja marah-marah gitu loh. Apalagi kita gitu loh. Itu baru 20%. Iya. Cuman maksud saya kan nggak cukup hanya dengan marah-marah gitu loh. Kita harus bisa, kenapa kok itu tidak jalan? Sudah mau di reshuffle, tetap juga nggak jalan. Akhirnya reshuffle-nya nggak jadi, itu tetap nggak jalan juga. Jadi ini menurut saya karena birokrasinya itu paranoid, dia takut, tidak ada perlindungan, ya kan? Ya. Karena yang disebut korupsi itu nanti bisa-bisa karena melanggar aturan. Ya. Kenapa nanti pada saat sudah normal kondisinya, orang akan bicara aturan, gitu loh. Masuklah situ KPK, masuklah polisi, masuklah kejaksaan. Karena itu menurut saya mestinya dari awal sekarang diikutkan mereka, polisi, kejaksaan, KPK. Ini lihat, mari kita segera jalankan ini. Nah, ini semua sebenarnya Pak Jokowi nggak perlu marah-marah, perintahkan aja semua itu untuk jalan. Saya yakin kalau itu begitu akan, kalau ada orang jaminan nyaman ya, sepanjang nggak dikorupsi ya. Kalau dikorupsi ya itu tidak ada ampun gitu loh. Dunia usaha terdampak kalau untuk kelas menengah bisa menjual emasnya tadi atau mungkin mengambil tabungannya atau mengambil uang di bank. Rakyat kecil bisa apa? Nah, saya akan tanya ke rekan saya yang ingin mendengar suara-suara dari rakyat wong cilik, bahkan juga masyarakat di sana, seberapa perlu mereka khawatir atau bagaimana kemudian mereka melihat kondisi ekonomi saat ini. Nah, saya akan langsung ngecek sudah tersambung tidak untuk mendengar suara-suara dari masyarakat. Silakan Laras. Ya, Caca, memang ramai sekali untuk diperbincangkan soal resesi ekonomi. Nah, kita tentu ingin mengetahui bagaimana tanggapan dari masyarakat, apa yang sudah sejauh ini mereka persiapkan di masa pandemi untuk menghadapi resesi ekonomi yang katanya kalau diprediksi ini akan dialami oleh Indonesia pada kuartal ketiga di tahun 2020 ini. Langsung saja, Caca dan juga pemirsa, saya akan ajak Anda, ada salah seorang masyarakat di sini. Selamat malam, Pak. Dengan siapa, Pak? Dengan Paul. Dengan Pak Paul. Pak Paul, ini kan sedang ramai sekali berbincangkan soal resesi ekonomi. Nah, sebagai masyarakat sebenarnya Pak Paul ini paham tidak sih soal resesi ekonomi itu apa gitu, Pak? Resesi ekonomi itu bila dalam pertumbuhan ekonomi itu agak melamban. Jadi kemungkinan ini Indonesia untuk mau keluar dari pandemi ini masih agak lambat. Jadi pertumbuhan ekonomi itu tidak berjalan. Biasa kredit berjalan, tapi sekarang ini agak susah. Dan kedua, orang untuk membayar kredit itu juga agak susah juga. Nah, yang ketiga, kemungkinan untuk keluar dari ini sekitar tahun 2021, 22 itu masih agak susah. Kemungkinan bertumbuhnya di 2023, itu menurut pandangan saya. Ini sebagai masyarakat tentunya Bapak sudah paham dan tahu gitu, bisa memprediksikan soal resesi ekonomi ini. Nah, kemudian apa Pak yang bisa Bapak persiapkan untuk menghadapi resesi ekonomi di Indonesia? Persiapannya ya selain misalnya kedepannya kalau kita ter-PHK kita bisa bekerja di sektor lain, misalkan mungkin bisa berdagang apa gimana dengan cara-cara yang lain lah. Kembali seperti kayak biasa, mungkin bisa bertumbuh lagi ekonominya Indonesia. Kalau saat ini ada nggak Pak yang disiapkan secara khusus gitu dengan Bapak? Sementara ini saya masih bekerja seperti biasa, jadi secara khusus belum ada persiapan lagi. Siap. Terima kasih banyak Pak Paul atas waktunya. Nah, pemirsa, tadi kalau tanggapan Pak Paul, dia paham soal resesi ekonomi. Kemudian saya ingin juga mendengar suara dari milenial, seperti apa mereka menanggapi soal resesi ekonomi. Di sini ada bersama kami. Halo, selamat malam. Dengan Mbak siapa nih? Eti. Mbak Eti, soal resesi ekonomi nih,
ada rasa khawatir nggak sih Mbak soal resesi ekonomi, seperti apa sih tanggapannya? Menurut aku pribadi, dengar kalimat resesi ekonomi itu belum terlalu paham. Cuman dari pribadi aku ada pendapat sendiri. Mungkin ada terjadi banyak pemutusan hubungan kerja di hampir semua perusahaan, termasuk beberapa teman aku juga kena akibatnya. Itu akibat kondisi sekarang kali ya, yang pandemi yang sedang terjadi cukup lama dan belum tahu kapan berakhirnya. Itu aja sih Mbak. Ada harapan khusus nggak Mbak dari suara milenial mungkin untuk menghadapi resesi ekonomi, seperti apa sih harapan ke pemerintah? Harapannya untuk kaum milenial pinter-pinter buat nyimpen, buat atur keuangan, jangan terlalu banyak konsumtif, belanja yang bersifat konsumtif, pinter-pinter nabung, karena kita harus jaga mempersiapkan untuk kondisi yang jangka panjang ini yang kayak gini. Berarti terima kasih banyak atas waktunya. Itu tadi ada tips dan juga harapan dari sosok milenial yang menginginkan agar kita juga harus pintar mengatur keuangan kita untuk menghadapi resesi ekonomi nanti. Demikian Caca, kami kembali pada Anda di studio. Laras, terima kasih mengabarkan langsung. Sudah lihat ya situ suara milenial untuk lebih pintar-pintar mengelola keuangan. Dari sektor pekerja juga masih bersyukur karena masih bekerja, tapi memang menjadi ancaman bagaimana kemudian PHK ini makin besar, ada PHK massal yang terjadi. Nah, saya mau tanya kepada Pak Rizal. Pak Rizal, ini kan kalau melihat dari kelas menengah sudah mulai banyak ini untuk tidak mau berspekulasi masalah keuangan, ada yang menarik cash money, ada yang juga menumpuk barang-barang sembako supaya takut nggak ada barangnya nanti di pasaran gitu loh. Tapi kalau masyarakat uang cilik nggak punya uang, ini bagaimana Pak? Ya memang dalam bahasa sederhana, kalau rakyat menengah bawah kebanyakan sudah resesi dari beberapa bulan yang lalu. Kalau pejabat ya belum pernah kena resesi. Nah, yang kedua, perkiraan kami atau prediksi kami dari sejak 1,5 tahun yang lalu itu kebanyakan benar kok. Pejabat yang ngomongnya nggak benar angka-angkanya. Jadi bukan soal pesimis dan optimis. Saya sangat optimis sekali kalau Rizal Ramli yang pimpin 1 tahun beres nih, nggak ada masalah. Karena kita punya track record sebelumnya. Dari negatif ekonomi kita tumbuhkan jadi positif. Nah, memang dalam suasana krisis gini, nomor satu, cash is the king. Jadi memang kepada milenial dan lain-lain untuk hati-hati soal keuangan, jangan jor-joran, ya kan. Kalau memang sulit, kalau nggak ada cash ya terpaksa jual aset, ya kan. Nah, dari yang positif kan dari dulu adalah pertanian. Ya, kami udah sampaikan dalam kondisi krisis begini, pertanian itu bisa jadi dewa penyelamat. Oleh karena itu, kita harus genjot pertanian karena risiko COVID-nya juga sedikit. Yang kedua, kalau pangan itu bagus, rakyat itu pikirannya tenang. Ya, jadi kalau saya boleh simpulkan tadi, resesi itu sudah terjadi dan akan terjadi. Yang belum resesi itu hanya pejabat doang gitu loh. Nah, yang kedua, ya kan, hati-hati dengan uang, cash, jangan jor-joran kepada semua. Yang ketiga, kita harus genjot soal pertanian pangan. Itu yang mungkin bisa mengurangi dampak sosial dan dampak ekonomis daripada resesi. Oke, sekarang saya ke Pak Sutrisno. Banyak sekali stimulus ekonomi yang sudah dilakukan pemerintah kepada masyarakat dari bantuan bahan pangan, bahkan juga uang cash juga, tapi juga tidak membuat daya beli membaik, sehingga dunia usaha juga tidak bisa melakukan hal yang lebih maksimal lagi. Enggak, yang bilang banyak siapa? Wong belum itu kan baru akan itu. Realisasi itu masih kecil tadi, 20% gitu loh. Itu satu. Yang kedua katanya moneter ya. Moneter katanya udah dilonggarkan menggunakan istilah quantitative easing ya. Padahal sebenarnya itu hanya kebijakan moneter biasa, konvensional, menurunkan GWM, suku bunga acuan, terus kemudian bank repo, itu sebenarnya kan konvensional. Tetapi ternyata itu juga membuat sektor perbankan memang nyaman sekarang karena likuiditasnya bagus. Tetapi kalau kita lihat ke bawah itu ya,
memang sebagian besar terutama yang usaha-usaha mikro kecil itu masih mengeluh soal modal ya. Sekarang itu untuk usaha kecil mikro ya, itu portofolio kredit perbankan itu sekitar 1.100 triliun lebih. Ya. Dan itu 70%-nya adalah untuk modal kerja. Ya. Ya, yang 30 itu untuk investasi ya. Nah, 70 itu karena sudah PSBB sekian lama, itu sudah dimakan untuk hidup mereka gitu loh. Nah, sehingga sekarang ini mereka dihadapkan dua hal yang sama-sama sulit. Pertama, dia ngurusin soal pinjaman di bank, bagaimana cara bayarnya. Ya. Yang kedua, kalau mau memulai lagi, dia juga udah nggak punya modal untuk recovery nantinya itu. Jadi dua hal ini menurut saya, satu masalah fiskalnya harus dipercepat, ya. Yang kedua moneternya ini juga jalan. Yang ketiga itu di sektor realnya. Ya. Karena di lapangan itu masih terasa sekali pemerintah daerah itu masih menakut-nakutin gitu loh. Ya. Orang misalnya hotel ini anggota PHRI kecil itu dipasangin mesin ini mesin itu segala macam hanya ingin mengontrol berapa sih penjualan kamu gitu. Baik. Ya, terima kasih Pak Sutrisno. Ini mudah-mudahan ini kita wait and see lah apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah sih meyakinkan kita bahwa mereka berusaha keras. Ibarat telur di ujung tanduk ini, mudah-mudahan kemudian kita tidak jatuh ya. Di kuartal 3 kita tunggu ini bagaimana kemudian pemerintah terus berusaha sangat keras di kuartal ketiga ini pemirsa.